Al-Quran. Apa memang training memang kita mulai banyak-banyak sedekah, belajar memang memberi serta memperbanyak amalan-amalan soleh lainnya. Seperti apa, Bu? Amalan-amalan soleh lainnya ya bersilaturahmi, itu amal soleh juga, Bu. Jangan dibilang bersilaturahmi itu amal soleh. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Wa ayyubsatu alahu fi rizqi, barang siapa yang hendak diluaskan rezekinya, wa yunsalahu fi asari, barang siapa yang hendak dipanjangkan umurnya, dilapangkan rezekinya, diluaskan, dipanjangkan umurnya, maka hendaklah ia menghubungkan tali silaturahmi. Maka ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak apa tujuan kita bersilaturahmi, bukan mananya apa yang mau cik pilih, bukan itu. Tanya apa kabar ya, macam mana cik persiapan kita nak puasa ni, tanya kabarnya. Jadi silaturahmi, karena silaturahmi itu memperpanjang sambil kita minta maaf. Oh cik, kita udah lama hidup majikan bertetangga, kita nak masuk puasa, mana ada salah oh cik ya, dosa yang ditimbulkan mata, yang ditimbulkan telinga, yang ditimbulkan mulut, ada yang tak tercakapkan, ada yang tak sirat maupun tak surat. Ya, ku angkat jari 10 di atas kepala, sudilah kiranya oci incek memaafkan aku. Maaf, sudah. Pulang awak melaksanakan puasa. Ini tidak. Minta maaf, tunggu satu Syawal. Ya, iya kalau sampai umrah ke Syawal, lebih sodaknya lagi kan ini. Ini lebih sodapnya lagi. Tunggu sebentar bilang, Bu ya. Tunggu sebentar. Lebih sodapnya lagi, diundang orang. Ya, diundang orang ke rumah, dijamu makan, penutupan nanti. Ya kan? Pidatolah tuan rumah. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, banyak ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati Allah, kami mengundang bapak ibu ini makan bersama. Mumpung sebentar lagi adalah Ramadan, hendaklah kita saling memaafkan. Orang itu pun sudah konyang terap. Apakah bapak ibu maafkan kami? Maaf, kita maafin datang. Enak. Karena kalau kita besok sudah mati, duluan kita tak mati tak sempat minta maaf, yang susahan bu mencari orang tu. Besok di hari kiamat yang luar biasa, seluruh manusia kumpul di sana. Macam mana kita nak mencari? Maka cepat-cepatlah minta maaf. Jangan kudu, jangan menunggu tarsok nunggu lebaran. Kita tidak tahu umur kita. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah. Adapun yang ketiga adalah memperbanyak perbanyak amal soleh. Ya, mengapa? Karena di bulan Sya'ban, Bu, tepatnya nanti nisfu Sya'ban, amal-amal itu diangkat, Bu. Bulan Sya'ban, nisfu Sya'ban, nanti amalan kita, ibadah kita selama setahun akan dilaporkan oleh malaikat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahasa kita bukan di kode namanya tutup buku. Kita tutup buku nanti pada nisfu Sya'ban. Amal ibu mulai 16 Sya'ban 1349 kemarin, 1439 yang lalu, ya, sampai 15 Sya'ban 1440 Hijriah sekarang, nanti itu dilaporkan Allah. Puasa kita macam mana, solat kita macam mana, zikir kita macam mana, zakat kita macam mana, dilaporkan. Maka kata Rasul, begitu amalan-amalanku selama setahun hendak tutup buku, dilaporkan kepada Allah, ya, fihi turfaul amal amali wa ana shaim. Kebetulan aku sedang berpuasa. Begitu malaikat hendak mengambil amal-amalan ibu ni, ibu apa nama? Ibu Encet. Tolong dulu periksa amalan ibu Encet. Paksa periksa. Dalam keadaan puasa dia puasa, bertambah nilainya, Bu. Tapi kalau ibu dalam keadaan puasa, berkurang nilai. Karena puasa itu adalah amalan yang luar biasa, Bu. Ya, Allah saja yang tahu yang kita puasa atau tidak. Mengapa? Bisa saja kita ngomong ayo. Ya, puak kita orang ndak potong, puak lalu emas, badan sudah minum togu. Puasa oleh kau tak ada. Puasa amat ya, aku sudah saja.
Jadi puasa itu adalah mengkader orang untuk jujur. Karena semua orang tak tahu kita itu puasa. Tapi kalau sholat nampak. Kalau dia rajin berjamaah ke masjid, ketahuan dia tak sholat apa tidak. Kalau orang berzakat, ketahuan dia berzakat apa tidak. Karena pasti dia orang fakir miskin. Paling tidak ke masjid untuk menjumpai pengurus ambil zakat. Haji, apalagi tahu kita berapa yang haji di kampung tu. Yakin ibu, tiba-tiba saya tak pernah haji. Aku hajah yo, tak pernah haji. Kan? Tak tahu amal. Tapi kalau puasa tak tahu. Satu pun hamba Allah takkan tahu apakah dia berpuasa atau tidak oleh hamba yang lain. Allah yang tahu. Jadi ibu-ibu Allah, maka banyaklah amal kita, perkuat amal kita, terutama nanti di bulan nisfu Sya'ban. Disitulah nanti kita amalan kita selama setahun akan tutup buku. Intinya tutup buku lah, supaya seorang mau menjelaskan sama ibu, tutup buku. Ibu kalau tutup buku, pakiho, kalau bisa kan diboksikan itu kan, tutup semua malam dah hutang. Jadi kalau bisa bersih catatan amal kita di hadapan Allah, terutama ketika amal kita diangkat, kita sedang puasa di 10 Sya'ban. Yang keempat bu, apalagi amalan memperbanyak salawat kepada Rasul. Karena surah Al-Ahzab ayat 5-6 turun pada bulan Sya'ban. Apalah ayat surah Al-Ahzab ayat 5-6 tu bu? Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ya, sesungguhnya Allah beserta para malaikatnya bersolawat kepada Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, ucapkanlah solawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sebaik-baik penghormatan kepada Nabi. Maka itu adalah wajib kita bersalawat. Sallu fil amal. Kalau kita belajar di MP di sekolah waktu fil amal, al aslu fil amri perintah. Maka menurut sebagian ulama, salawat itu wajib. Sebagian ulama mengatakan sunat kita bersalawat kepada Rasulullah. Apalagi perintah Allah bersalawat kepada Rasulullah kepada kita umatnya, hambanya. Maka turunlah surah Al-Ahzab ayat 5-6. Maka banyaklah salawat. Pendek-pendek aja bu. Tak pala Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, tak pala panjang. Binomat sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad. Mudah-mudahan nanti banyaknya kita bersolawat. Segitu jugalah jarak kita, penentuan kita seberapa dekatnya kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau banyak selawat kita, makin dekatlah kita dengan Rasul. Kalau sikit selawat kita bahkan tak ada, paling kita besok di surga dikasih Allah layak tancap. Macam mana ibu kasut kalau datang Ustaz Somad layak tancap lah teng. Padahal orang yang sudah di tempat di Tanjung Balai tapi layak tancap juga teng. Eloklah awak menengok di begitu juga besok itu. Sikit kita bersolawat layak tancap lah dapat kita besok. Paling kita tengok Rasul dari layak tancap. Jadi jangan polit-polit bersolawat kepada Rasul. Karena bulan Sya'ban ini adalah bulannya Rasulullah SAW. Yang kelima yang terakhir kesempatan banyak ya. Kesempatan untuk mengqada puasa. Ini bukan omong-omong saja ya. Antara ada pula di Projo Borat kemarin, terutama omong-omong lah. Karena mengapa omong-omong ini kodratnya sebagai perempuan ada ada diberikan Allah semacam sebagai wanita dia mempunyai halangan ya, kedatangan haid setiap bulannya minimal 7 hari itu maksimal. Maksudnya itu normalnya 7 hari, minimal 1 hari 1 malam, dan maksimal lagi 15 hari 15 malam. Tetapi rata-rata wanita-wanita di Indonesia yang normalnya adalah 7 hari 7 malam. Itulah diqada. Ya, diqada memang antara yang tertinggal, antara kemarin juga tak bisa kita kerjakan dan sebagainya, mungkin sakit, ditambah itu kita dalam keadaan tidak bisa puasa mamnuk namanya, maka diqadalah puasa kita tersebut. Mumpung ini bulan Sya'ban bisa didabalkan. Di luar kita mengqada, baru nanti kita puasa niat puasa Sya'ban atau nisfu Sya'ban. Dan terbalik, duluan dulu niat mengqada karena qada itu wajib, baru niat sunat. Kalau bertemu dua amalan, satu wajib, satu sunat, duluan dulu niat. Wah,
sengaja aku mengkodok puasa Ramadan yang lalu, summa sauma sunnatan min syahri Sya'ban atau min nisfi Sya'ban, ada lillahi, lillahi ta'ala atau faradun lillahi ta'ala. Itu ya Bu. Jadi jangan sampai pada pendapat itulah kita membayar ya. Ini ibu-ibu yang membaca Allah Subhanahu wa taala. Inilah kesempatan kita, terutama ingat-ingatkan juga keluarga kita, putri-putri kita, mereka yang sudah balik mungkin orang itu tak paham. Ingatkan memang tugas kita, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum, mengingatkan mereka, hei kau yang lalu ada tidak puasa kau tinggal, dan tiko memang ayah hendak dapat puasa, ingatkan Bu. Jangan kita dayus diam saja, tak peduli kita bantai situ, tak peduli kita tentang agama anak, tentang kewajiban anak terhadap agamanya, tak boleh gitu. Harus kita ingatkan mereka, terutama mungkin ada di antara putri-putri kita ya di rumah ataupun siapalah yang tinggal di rumah kita, atau putra kita juga mungkin itu dulu sakit atau dulu tak tahan dia, pas kebetulan dia puasa itu latihan paskibra kan, puasa juga itu ikut paskibra dan lain sebagainya, ataupun dia mendadak diutus kemana-mana lah, ke Medan dan lain sebagainya, ada musyafir, belum sempat ganti, belum sempat qadha, maka ingatkanlah mereka untuk segera mengqadha puasanya yang tertinggal tahun yang lalu agar tidak berdapat. Jadi ibu-ibu yang membaca Allah Subhanahu wa taala, inilah sekedar kajian, tak pada banyak-banyak. Karena kita jauh, pulangnya pun agak jauh melangkah, kita pun belum sholat asar ya. Jadi ibu-ibu yang membaca Allah Subhanahu wa taala, insyaallah nanti kalau Allah mempertemukan kita jumpa lagi, akan kita bahas juga amalan-amalan di malam nisfu Sya'ban. Seterusnya juga nanti persiapan kita ziarah kubur, supaya kita jelaskan bolehkah perempuan ini ziarah kubur, sunnah apa, haram apa, boleh dan lain sebagainya, bagaimana persiapan kita, apa yang bisa dibacakan di sama orang yang di dalam kubur, kemudian persiapan puasa, masalah sholat tarawih, istiqomahkah kita masih 20 rakaat, karena di asahan Bu sudah banyak, mulai yang 8 rakaat ya, padahal orang tua dulu 20 rakaat. Nah ini nanti insyaallah kalau kita bertemu kembali dikasih amanah, jumpa kita akan kita bahas, supaya sama kita punya tujuan tetap istiqomah kita dalam menjalankan ahli sunnah wal jamaah. Kok tadi balik alhamdulillah Bu, 20 rakaat masih kita pegang ya, betul Bu. Di asahan sudah banyak 8 putusan salat. Bahkan masjid-masjid yang tua kaum tua sudah banyak 8. Ya, aku cek kamu tadi sesat. Ya, apa bilang tuh? Alah, lama-lama kenapa guna? Ya Allah ya Allah. Ya, jadi istiqomah kita pendapat sepakat, banyak ulama berpendapat bahwasanya sholat tarawih itu adalah 20 rakaat. Bahkan ada yang 30 rakaat. Nanti kita bahas. Insyaallah, mudah-mudahan demikian yang dapat disampaikan. Kepada Allah saya mengampun kepada ibu yang hadir.